Babak 99. Pulang ke rumah. Penerjemah, Editor Lege. Pada saat ini, Ren Xiaosu hanya bisa menganggap dirinya beruntung telah melarikan diri dengan cukup cepat dan bahkan senang telah menemukan eksperimen itu di sepanjang jalan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindari zona letusan gunung berapi. Tekanan build-up di gunung berapi akhirnya meletus. King Zhen menyaksikan pemandangan dari kota yang hancur dan berkata sambil menghela nafas, sayang sekali. Tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan kasihan untuk kali ini. Seseorang di samping King Zhen bertanya, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tetapi tepat ketika pertanyaan diajukan, raungan makhluk yang berasal dari bumi muncul dari kawah gunung berapi. Suara deru itu seolah melaju puluhan kilometer dalam sekejap. Ren Xiaosu melihat kembali dengan terkejut. Di puncak gunung berapi, dia tiba-tiba melihat cakar besar menyambar ke tepi kawah gunung berapi. Itu terlihat seperti sesuatu yang mencoba untuk keluar. Sebenarnya ada makhluk yang tersembunyi di dalam gunung berapi itu. Makhluk macam apa yang bisa hidup dalam magma? Sesuatu yang mengerikan bahkan muncul sekarang. Lalu eksistensi menakutkan macam apa yang bisa ditemukan makhluk itu di sungai tetapi tidak terlihat dengan matanya sendiri. King Zhen menghela nafas dan berkata, hal seperti itu benar-benar ada. Mari kita sementara menarik keluar dari pegunungan Jing dari barat. Misi itu gagal. Petik 2. Ajudan terpercaya King Zhen yang berdiri di sebelahnya berkata dengan kaget. Apa-apaan itu? Yan Tao. Panggil adikku yang tidak berguna, kata King Zhen sambil terus menatap gunung berapi. Jika makhluk itu merangkak keluar, atau sejumlah besar eksperimen dipaksa ke selatan karena letusan, Benteng 113 akan berada dalam bahaya. Pembantu terpercaya yang bernama Yan Tao itu bertanya-tanya apakah King Zhen benar-benar mengira benteng itu akan jatuh. Dia secara naluriah pergi untuk mengambil telepon satelit tetapi menemukan bahwa telepon satelit yang biasanya berfungsi tidak dapat membuat panggilan. Gelombang panas yang disebabkan oleh letusan gunung berapi mulai menyapu seluruh pegunungan. Perlu diingat bahwa tidak hanya ada satu gunung berapi di pegunungan Jing. Melihat ini, King Zhen berkata, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Lautan api ini tampak seperti akan mengubur rahasia pegunungan Jing. Sumen dan yang lainnya yang menerima perintah untuk mundur terus menembak dengan tertib ketika mereka melakukannya. Mereka tidak mulai panik karena letusan gunung berapi. Terperangkap dalam situasi berbahaya ini, mereka menjadi lebih tenang. Ketika mereka akhirnya keluar dari hutan dan tiba di tepi kota, seseorang yang bersama King Zhen memicu kendali jarak jauh di tangan mereka. Dalam sekejap, garis api dinyalakan ketika garis pemisah antara kota dan hutan mulai terbakar. Bahan peledak yang telah dikubur oleh konsorsium King di sini sebelumnya diledakkan sekaligus dan sepenuhnya berisi eksperimen di utara hutan. Bahkan untuk makhluk sekuat dan sekuat eksperimen, setengah dari mereka masih terbunuh atau terluka oleh bahan peledak yang meledak. Adapun sisa gelombang eksperimen yang tidak terpengaruh oleh ledakan, mereka hanya bisa menonton dari balik tembok api ketika personil konsorsium King mundur. Eksperimen tidak berlama-lama di sini. Sebaliknya, mereka kembali ke hutan, tampaknya mencari rute lain untuk melewati daerah ini. Terengah-engah, Su Xianchu kembali dan mendatangi King Zhen. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak berhasil membawa Su Xianchu kembali. Tidak apa-apa, King Zhen menggelengkan kepalanya, masuk ke dalam mobil. Kita akan menuju ke barat. Harus ada rute lain di sana yang dapat membawa kita kembali ke benteng 112. King Zhen kemudian berbalik dan pergi. Suara sepatu kulitnya yang mengetuk tanah memberi aura ketenangan untuk langkah kakinya. Konvoi besar truk angkut militer dan kendaraan off-road, serta banyak alat berat lainnya, diparkir di pinggir kota. Sumen tidak bergerak. King Zhen berbalik dan menatapnya. Kamu ingin bertanya padaku mengapa aku membuat orang-orang kami menyelamatkanmu. Jangan terlalu tersentuh dengan itu. Ini hanya bisnis di antara kita. Saya hanya meminta orang-orang kami untuk menyelamatkan Anda karena saya masih menggunakan Anda. Petik 2. Sumen tergagap seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, King Zhen tertawa dan berkata, simpan kata-kata kesetiaanmu. Saya tidak pernah percaya akan hal itu. Petik 2. Tetapi pada saat ini, seorang prajurit di depan berteriak,
Ini buruk. Kendaraan kami tidak bisa lagi dikendarai. Datang dan lihat apa yang terjadi pada ban. Su Men kaget. Apa yang terjadi? Apakah bannya tertusuk? Kami membawa ban jek dan mesin untuk menambal ban dan mengisinya dengan udara. Petik 2. Prajurit itu berkata dengan ekspresi pahit. Itu bukan tusukan. Ban kendaraan kami telah dipotong. Petik 2. Su Men dan King Zhen bingung. Senyum di King Zhen yang sebelumnya tenang menegang. Su Xianchu. Ini adalah pertama kalinya aku sangat ingin membunuh seseorang. Su Men. Bawakan seragamku. Petik 2. King Zhen dan Su Men tahu bahwa Su Xianchu telah melarikan diri ke selatan. Tetapi mereka benar-benar tidak mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Menurut pendapat Su Men, itu seharusnya cukup dengan menusuk ban saja. Tapi daripada itu, lawan mereka telah memilih untuk memangkas ban. Dengan memotong ban, itu berarti bahwa semua orang dari konsorsium King harus meninggalkan pegunungan Jing dengan berjalan kaki. Itu tidak terlalu berbahaya, tapi itu pasti akan membuat mereka terlihat menyedihkan, terutama jika mereka mengenakan jas putih. Su Men berbisik dengan suara lembut di belakang King Zhen. Kegagalan misi ini mungkin membuat konsorsium menghukummu. King Zhen tidak keberatan itu. Tidak apa-apa. Kabut tua itu masih membutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaannya untuk mereka. Saya hanya akan memperlakukannya sebagai berlibur selama beberapa waktu. Petik 2. Bagaimana kita akan menangani Ren Xiaosu itu? Tanya Su Men. Jika dia tidak mati di pegunungan Jing, dia pasti akan menemukan cara untuk kembali ke Stronghold 113. King Zhen berpikir sejenak sebelum berkata, ketika telepon satelit berfungsi lagi, beritahu Luolan untuk menyimpan hati-hati untuk saat ini. Adapun cara menanganinya, saya masih belum memikirkannya. Juga, suruh dia cepat-cepat mengirim Zhang Jinglin pergi. Orang itu tidak harus mati di bawah pengawasan kita. Sangat mungkin seseorang telah dikirim untuk membunuhnya. Petik 2. Ren Xiaosu memang orang yang memotong ban kendaraan konsorsium King. Pada saat itu, orang-orang konsorsium King masih sibuk melawan eksperimen. Jadi dia memutuskan untuk melakukannya. Selain itu, Ren Xiaosu telah berlari dari pengejaran konsorsium King untuk beberapa waktu. Jadi dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya jika dia tidak membalas dendam. Gunung berapi di belakangnya masih meletus. Bulan di langit sudah tertutupi oleh abu dan asap di udara. Terlebih lagi, letusan gunung berapi itu tampak seperti semakin dan semakin ganas. Ren Xiaosu agak bingung. Apa makhluk yang menderu di kawah gunung berapi? Bahkan pada akhirnya, dia tidak melihatnya sepenuhnya muncul dari kawah. Ketika dia meninggalkan kota, dia menyaksikan konsorsium King meledakkan bahan peledak di pinggir kota. Ren Xiaosu sekali lagi menyaksikan betapa mengerikannya senjata peledak yang dimiliki manusia. Ren Xiaosu terus menuju ke selatan melalui rute asli yang diambilnya di sini. Dia curiga masih ada beberapa eksperimen sporadis di sepanjang jalan. Hanya saja tidak sebanyak seluruh sarang yang dia temukan. Faktanya, Ren Xiaosu tidak lagi setakut itu. Dengan kekuatan super dan klon bayangannya memegang pedang hitam, kekuatan penghancurnya tidak terhitung. Dengan dua keterampilan yang ditumpuk, itu menjadi kombinasi yang jauh lebih kuat. Entah bagaimana, ini sepertinya jalan ke depan untuk Ren Xiaosu. Namun, jalan ini mungkin dipenuhi dengan banyak tikungan dan tikungan. Dalam perjalanan kembali ke Stronghold 113, itu bukan eksperimen yang akan paling berbahaya untuk ditemui. Tetapi mereka menghadapi bak dan paket serigala. Ren Xiaosu mengisi ulang dirinya sambil dibawa di punggung klon bayangannya. Sementara itu, klon bayangan bergerak sangat cepat sehingga rasanya seperti mengambang di udara. Itu bahkan tampak seperti kakinya melemparkan bayangan di belakang saat berlari. Meskipun ini membuat Ren Xiaosu terlihat seperti dia cacat dan perlu bergantung pada seseorang untuk membawanya, dia tidak peduli. Di sela-sela itu, dia bahkan kembali ke gua tempat mereka menghabiskan malam. Di sana, dia menemukan bahwa sederet kata-kata yang ditulis dengan elegan muncul di bagian atas gua, tepat di belakangmu. Kata-kata ini tidak ada di sini sebelumnya, dan mereka tampak seperti masih segar di batu. Dalam ingatan Ren Xiaosu, dia ingat bahwa Yang Xiaojin telah tertinggal pada hari mereka berangkat dari sini. Untuk beberapa alasan,
dia tiba-tiba merasa bahwa tulisan yang indah ini pasti dibuat oleh Yang Xiaojin untuk menakut-nakuti orang-orang. Bagaimana nakal? Ya, Ren Xiaosu melanjutkan perjalanan kembali ke selatan setelah melihat-lihat di sini. 1 jam kemudian, kebakaran hutan yang disebabkan oleh letusan gunung berapi menyebar ke selatan. Seluruh jajaran Gunung Jing telah menjadi lautan api. Ren Xiaosu samar-samar bisa mendengar suara binatang liar yang berlari di belakangnya. Sepertinya mereka melarikan diri ke ngarai. Namun, ini tidak terlalu mengganggu Ren Xiaosu. Butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke sini. Tetapi rasanya jauh lebih cepat ketika dia akan kembali. Hanya butuh setengah hari sebelum Ren Xiaosu mencapai ngarai lagi. Dia melihat ke ngarai dan kilau cahaya di atas dinding tebing yang menjulang. Ren Xiaosu tidak ragu lagi. Selama dia cukup cepat, wajah itu bak, serigala, atau bahkan kesepian tidak bisa menangkapnya. Klon bayangan yang membawa Ren Xiaosu berlari melalui ngarai seperti embusan angin. Wajah bak di atas dinding tebing yang menjulang merasakan aura manusia dan berkerumun. Tapi begitu mereka keluar, Ren Xiaosu sudah berhasil keluar dari ngarai. Serangga wajah dibiarkan diam di tebing untuk waktu yang lama. Semua dari mereka berkomunikasi dengan perasa mereka dengan satu sama lain. Apakah seseorang lewat di sini tadi? Apa-apaan itu orangnya? Saat dia melewati ngarai, fajar menyingsing. Di langit, sinar keemasan menembus awan. Ketika Ren Xiaosu melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit lebih bersemangat. Dia telah memperoleh banyak hal dalam perjalanannya ke pegunungan Jing kali ini, meskipun dia tidak tinggal lama. Tetapi ketika dia kembali ke ngarai lagi, tiba-tiba terasa seperti sudah lama sejak dia ada di sini. Rasanya seperti seabad telah berlalu. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar Yan Liuyuan dan Sister Xiaoyu di rumah. Ren Xiaosu benar-benar ingin kembali ke rumah. Ren Xiaosu secara samar bisa merasakan beberapa gerakan yang datang dari hutan. Dia terkejut sebelum menyadari bahwa kawanan serigala telah tinggal di sekitar pintu masuk ngarai selama ini. Seolah-olah mereka sedang menunggunya kembali. Segera setelah itu, serigala yang perlahan mendekat menyaksikan Ren Xiaosu, yang sedang berbaring di punggung klon bayangannya, berlari melalui celah di ransel mereka. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Paket serigala berhenti di jejak mereka dan diam-diam menyaksikan sosok surut Ren Xiaosu saat dia pergi. Dia bahkan lebih cepat daripada mereka. Raja serigala juga terdiam. Apakah mereka sudah menunggu di sini selama beberapa hari ini? Bab 100. Gambar di saluran pembuangan. Liu Yuan. Lihat apa yang kubawa padamu. Suara Wang Fugui terdengar dari jauh sebelum dia bisa dilihat di sekolah. Ketika Yan Liu Yuan membuka matanya di bawah selimut, dia menolak untuk bangun dari tempat tidur. Xiao Yu melipat pakaian dan berkata, "Sudah waktunya untuk bangun, Liu Yuan." "Aku tidak mau. Biarkan aku tidur sebentar lagi." Yan Liu Yuan bergumam. Xiao Yu tertawa dan berkata, "Jika kamu bangun 15 menit lebih awal setiap hari, kamu akan mendapatkan tambahan 90 jam setahun yang bisa kamu gunakan untuk melakukan sesuatu yang kamu sukai. Pikirkan tentang hal ini. Apa yang paling Anda sukai?" Petik 2. Yan Liu Yuan merenung untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan ragu, "Aku paling suka tidur." "Bangunlah." Xiao Yu mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bahkan lebih menyebalkan daripada saudaramu." Xiao Yu mengangkat selimut Yan Liu Yuan. Udara hangat di dalam melarikan diri sekaligus. Dan Yan Liu Yuan tidak mau bangun dari tempat tidur. Sekarang musim dingin. Dan suhu musim dingin di era ini sangat dingin. Dalam ingatan Yan Liu Yuan, akan selalu ada orang mati kedinginan di jalanan atau di gubuk mereka selama musim dingin setiap tahun. Gubuk-gubuk itu hanya dibangun dari cabang-cabang pohon atau bingkai logam, sementara keempat dindingnya dibungkus dengan kain dan kain yang rusak. Konstruksi ini benar-benar tidak dapat melindungi siapapun di dalam dari angin. Selama tahun-tahun itu, ia dan Ren Xiaosu selalu menggigil kedinginan karena kedinginan. Ren Xiaosu bahkan mengambil semua pakaian musim panas dan musim dingin mereka untuk membungkusnya di sekitar Yan Liu Yuan. Namun meski begitu, masih sangat dingin. Tetapi setiap kali dia memikirkan saat-saat itu, Yan Liu Yuan akan selalu merasa senang. Dia mengingat kembali apa yang dikatakan Ren Xiaosu kepadanya.
Kebahagiaan manusia bukan berasal dari kenikmatan tetapi penderitaan yang kita alami. Ketika Anda mengalami saat-saat terburuk dari penderitaan dan rasa manis, Anda akan mati-matian ingin tetap hidup apapun yang terjadi. Rasa manis hal-hal itu mungkin tidak banyak bagi orang lain, tetapi itu adalah kebahagiaan terbesar yang Anda tahu pada saat itu. Petik 2. Kadang-kadang, Yan Liuyuan merasa bahwa jika Ren Xiaosu dilahirkan di dalam benteng, dia mungkin akan menjadi filsuf seperti yang dijelaskan Zhang di kelas sebelumnya. Wang Fugui berjalan masuk dengan 2 kentang manis dan menyambut mereka. Xiaoyu, aku membawa 1 untuk kalian masing-masing. Makanlah selagi panas. Petik 2. Paman Fugui. Yan Liuyuan mengambil ubi darinya dan bertanya, mengapa kamu begitu suka makan ubi? Anda memanggangnya setiap hari. Petik 2. Wang Fugui berkata dengan senyum lebar. Ketika saya masih anak-anak di kota di luar Stronghold 107, ada kelaparan. Jadi ayah saya dan saya melarikan diri jauh-jauh ke sini untuk mencari bantuan dari kerabat kami. Saat itu, masih tidak begitu berbahaya di luar. Suatu kali, kami menggali 2 kentang manis di hutan belantara dan ayah saya memanggangnya untuk saya makan. Pada waktu itu, saya merasa bahwa ubi adalah hal yang paling enak di dunia. Petik 2. Sejak Wang Fugui datang berlari ke sekolah mengenakan jaketnya dan mencoba menyuap Wang Chongyang atas tembakan senjata di tengah malam, cara Yan Liuyuan berbicara dengan Wang Fugui telah berubah. Wang Fugui juga menyadari perubahan ini dan diam-diam senang. Dia sangat menyukai kedua saudara ini. Dibandingkan dengan putranya yang konyol, mereka jauh lebih baik. Menyaksikan bagaimana Ren Xiaosu melindungi Yan Liuyuan dalam perjuangan mereka untuk tetap hidup selama bertahun-tahun. Ia merasa bahwa mereka berdua benar-benar tidak mudah. Wang Fugui menyaksikan Li Xiaoyu dan Yan Liuyuan saat mereka makan ubi. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling sekolah dan berkata sambil mendesah, dengan Zhang pergi, kota kami tidak akan memiliki guru lagi. Yan Liuyuan berkata tanpa perasaan, apa yang buruk tentang itu? Ketika saudara saya kembali, dia akan mengambil alih sebagai guru. Petik 2. Zhang Jinglin sudah dikirim pergi oleh Luolan karena dia adalah kentang panas. Hari ia diusir mungkin merupakan hari paling sensasional yang pernah dilihat para pengungsi kota. Beberapa truk pengangkut militer dan kendaraan off-road berhenti di luar pintu masuk sekolah dan tembakan besar dari benteng yang namanya Luolan membungkuk dengan sopan kepada Zhang Jinglin. Para pengungsi tidak bisa berharap bahwa Zhang kota mereka akan menjadi seseorang yang begitu penting. Jika mereka tahu, mereka tidak akan berhemat biaya sekolah dan juga mengirim anak-anak mereka untuk menghadiri kelas di sekolah. Siapa yang tahu kalau mereka mungkin membangun semacam koneksi. Memikirkan hal ini, banyak pengungsi memutuskan untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Logika yang mereka miliki adalah sesederhana ini. Mereka ingin mengirim anak-anak mereka ke sekolah bukan untuk pengetahuan, tetapi untuk membangun koneksi. Tapi sebelum mereka bisa berfantasi lebih jauh, Luolan mengirim Zhang Jinglin pergi pada hari yang sama. Yan Liuyuan dan Xiaoyu, yang tinggal di sekolah, benar-benar diabaikan oleh semua orang. Bahkan setelah Zhang Jinglin pergi, Wang Chongyang tidak datang untuk memberi mereka masalah lebih lanjut. Namun demikian, banyak pengungsi asing mulai muncul di pintu masuk sekolah, menjajakan buah-buahan atau sayuran. Wang Fugui telah melihat beberapa dari mereka sebelumnya dan tahu bahwa mereka biasanya bekerja di pabrik. Namun, mereka semua berpura-pura tidak saling kenal di sini. Pada saat inilah Wang Fugui menyadari bahwa kendali benteng atas kota itu tidak sesederhana yang dia kira. Beberapa pengungsi telah dibeli sebagai mata bagi mereka yang berada di benteng. Pada masa normal, orang-orang ini hanyalah pengungsi biasa. Tetapi begitu beberapa di antara para pengungsi ingin memulai pemberontakan atau mengatur pemogokan, mereka akan segera memberitahu mereka yang ada di kubu dan menyerahkan nama-nama pembuat masalah tersebut. Tidak mengherankan bahwa 2 serangan sebelumnya telah ditekan dengan begitu cepat oleh tentara swasta dari kubu. Itu karena mereka punya mata di sini. Wang Fugui mengingat wajah orang-orang ini dan mencatat untuk tidak menyinggung mereka. Juga tidak pernah memberitahu mereka apa yang sebenarnya dia pikirkan. Bukan hanya para pengungsi yang menonton di pintu masuk, ada juga beberapa orang yang jelas terlihat lebih tangguh dan lebih kejam daripada pasukan pribadi kubu.
Wang Fugui berspekulasi mereka mungkin orang-orang dari konsorsium King. Berbicara tentang Ren Xiaosu, Wang Fugui mengerutkan kening. Ada seseorang di depan yang bekerja di sebuah pabrik dekat pegunungan Jing yang baru saja kembali. Dia mengatakan bahwa tampaknya ada sesuatu yang terjadi di sana dan bahwa gunung berapi di pegunungan meletus. Seluruh langit di atas pegunungan Jing dipenuhi dengan awan gelap sekarang. Petik 2. Namun, Yan Liuyuan berkata dengan nada yang sangat santai, "Saudaraku pasti akan baik-baik saja." Itu karena keinginan yang dia buat adalah menggunakan hidupnya sendiri untuk memastikan bahwa Ren Xiaosu akan kembali dengan selamat. Karena dia belum mati, itu berarti Ren Xiaosu baik-baik saja. Jika dia memberitahu Wang Fugui dan Xiaoyu tentang ini, mereka mungkin tidak akan percaya padanya. Tapi Yan Liuyuan juga tidak akan menumpahkan rahasianya sendiri. Wang Fugui berpikir sejenak sebelum berkata, "Benar, seorang anak seperti Ren Xiaosu pasti akan hidup sebagai momok selama milenium." Tetapi tepat pada saat ini, Wang Fugui merasakan bulu-bulu di punggungnya berdiri tegak. Wang Fugui menenangkan dirinya sendiri dan menahan keraguannya. Lalu membisikkan Yan Liuyuan dan Xiaoyu, "Kalian berdua sebaiknya berhati-hati. Jika Anda ingin meninggalkan kota, beritahu saya. Saya akan membantu Anda memikirkan cara. Saya tidak berpikir bahwa orang-orang di sini ada di sini untuk kalian berdua. Mereka seharusnya menargetkan Ren Xiaosu sebagai gantinya." Petik 2. Wang Fugui sangat pintar. Dia memikirkannya berulang-ulang sebelum menyimpulkan bahwa orang-orang di luar pintu masuk sekolah itu seperti jaring yang menunggu seseorang terjebak di dalamnya. Zhang Jinglin telah diusir. Jadi siapa lagi jaring ini jika bukan Ren Xiaosu? Mereka ingin menangkap Ren Xiaosu. Kenapa? Xiaoyu hampir berseru. Wang Fugui mempertimbangkannya untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Bisakah Ren Xiaosu membuat masalah bagi mereka yang ada di benteng di pegunungan Jing?" Itu kemungkinan yang sangat besar. Petik 2. Namun, kebenaran masih melebihi imajinasi Wang Fugui. Ren Xiaosu tidak hanya menyebabkan masalah bagi orang-orang di band, ia bahkan menyebabkan masalah bagi konsorsium King. Pada saat ini, King Zhen berdiri di salah satu lereng gunung dengan ekspresi tak berdaya. "Berapa lama kita harus terus berjalan sampai kita kembali ke Stronghold 112? Sumen menghela nafas dan berkata, "Bos, bahkan kamu sudah mulai mengutuk dan bersumpah." Putus asa. King Zhen berkata, "Gambar saya telah sia-sia.